Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertemu kembali bersama Ustadz Fikri dalam pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya atau biasa disebut SBDP. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, selanjutnya kita hari ini masuk tema 7, yaitu perkembangan teknologi. Namun sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita akan bernyanyi terlebih dahulu teman-teman. Untuk nadanya yaitu ada nada tamasya. Yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Teknologi berkembang, diciptakan manusia dari berbagai bidang, termasuk transportasi, memiliki tujuan memudahkan manusia memindah barang ke suatu tempat. Sarana transportasi dibagi menjadi 3, darat, air, udara, sesuai lokasinya. Mobil, sepeda motor, becak, kereta api dapat kita gunakan di darat. Kapal, selam, perahu, dayung, sampan, speedboat, itulah contoh benda transportasi di air. Transportasi udara dapat kita sebutkan jet, pesawat, dan helikopter. Baik, tadi kita sudah tuntas bernyanyi ya teman-teman. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Nah teman-teman, teknologi transportasi adalah alat yang diciptakan manusia untuk memudahkan manusia berpindah atau memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Sarana transportasi dibedakan menjadi 3, transportasi darat, transportasi laut atau air, dan transportasi udara. Dan berbagai macam contohnya juga. Transportasi darat contohnya ada motor, ada mobil, becak, kereta api, dan yang lainnya. Transportasi laut atau air contohnya ada kapal, kapal selam, speedboat, perahu, dan yang lainnya. Dan transportasi udara yaitu ada pesawat, jet, helikopter, dan yang lainnya. Nah, teman-teman juga akan mengetahui teknologi transportasi dibagi menjadi 2, yaitu transportasi yang digunakan pada masa lalu dan transportasi yang digunakan pada masa kini. Nah, transportasi yang digunakan pada masa lalu kebanyakannya dari hewan, manusia, dan yang lainnya. Dan transportasi yang digunakan pada masa kini yaitu kebanyakan dari mesin ya teman-teman. Nah, untuk pekan ini kita akan masuk yaitu pembelajaran karya seni dekoratif.
Untuk karya seni dekoratif yaitu di sini ada gambar dekoratif merupakan gambar dengan corak dekor atau hias. Contohnya seperti berikut ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini gambar dekoratif ya. Baik. Corak dekor pada gambar dekoratif biasanya berupa tumbuhan, hewan, bahkan manusia yang sudah digayakan sehingga tidak lagi mirip dengan bentuk yang sebenarnya. Nah, ini adalah contoh hewan apa ini? Ada hewan gajah ya, teman-teman ya. Tetapi di sini coraknya dibuat dekor gambar dekoratif. Dan ini juga ada bunga. Dan ini manusia. Nah, selanjutnya fungsi gambar dekoratif yaitu berfungsi sebagai sebuah karya seni dan sebagai hiasan pada gambar utama. Seperti ini. Nah, ini adalah contoh sebuah karya seni dan sebagai hiasan pada gambar utama. Nah, teman-teman, adapun unsur-unsur rupa karya dekoratif adalah titik, garis, bidang, bentuk, tekstur, dan warna. Nah, ini adalah contoh unsur-unsur seni rupa karya dekoratif. Di sini ada titik, ada garis, ada bidang, ada bentuk, warna, dan tekstur. Unsur-unsur karya seni dekoratif yang pertama titik. Titik ini adalah sesuatu yang bentuknya kecil dan tidak memiliki dimensi. Ini namanya adalah titik. Selanjutnya yang kedua adalah garis. Garis adalah kumpulan titik atau goresan memanjang dan memiliki arah tertentu. Garis dapat berupa garis pendek, garis panjang, garis horizontal, garis vertikal, garis lurus, garis miring, garis tipis, garis tebal, garis putus-putus, atau garis patah-patah, dan lain-lain. Yang ketiga, ada bidang. Bidang ini adalah unsur yang didapat dari pertemuan ujung-ujung garis. Yang keempat, ada bentuk. Bentuk ini adalah hasil penggabungan beberapa bidang. Misalnya bentuk persegi, persegi panjang, lingkaran, bentuk tak beraturan, dan lain-lain. Nah, ini adalah bentuk butiran salju yang bisa kita lihat dari bawah mikroskop. Seperti ini ya teman-teman ya, bentuk butiran salju yang bisa kita lihat dari bawah mikroskop. Yang kelima yaitu tekstur. Tekstur ini adalah wujud dari permukaan suatu gambar dekoratif. Dan yang terakhir, yang keenam adalah warna. Warna adalah sebuah pigmen atau spektrum tertentu yang tertangkap oleh mata dari cahaya suatu benda. Warna dapat melambangkan suasana dan perasaan seseorang. Benda bisa kita lihat oleh mata dengan warna yang indah dan berwarna-warni karena adanya cahaya. Jika tidak ada cahaya, maka warna apapun yang terdapat dalam sebuah benda akan menjadi hitam atau gelap. Nah, di sini kita juga akan membahas tentang warna. Warna dibedakan menjadi satu, warna primer, disebut juga warna pokok, warna standar yang digunakan untuk menghasilkan warna sekunder. Contohnya merah, kuning, biru. Di sini ada contohnya ya teman-teman ya. Ada warna merah, ada kuning, dan warna biru. Yang kedua, ada warna sekunder. Warna yang dihasilkan dari campuran dua warna primer. Contohnya
merah tambah kuning jadinya warna jingga. Kuning tambah biru sama dengan hijau. Biru tambah merah sama dengan ungu. Nah, ini adalah lingkaran warna. Jadi kuning tadi ditambah merah jadinya jingga. Ungu, biru ditambah merah jadinya ungu. Biru ditambah kuning jadinya hijau. Nah, ini adalah warna sekunder. Nah, macam-macam motif dekoratif. Motif geometris, yaitu penggabungan antara garis dan bangun datar. Motif organis berupa motif daun, tumbuhan, dan hewan. Motif alam benda, yaitu menggunakan bentuk dan benda-benda di sekitar untuk dituangkan dalam media yang diinginkan. Contoh, rumah, batu, dan sebagainya. Motif abstrak yaitu penggabungan antara garis dan titik. Contoh dekoratif motif geometris. Nah, ini adalah contohnya ya teman-teman ya. Contoh dekoratif motif geometris di sini banyak. Nah, ini contoh dekoratif motif organis. Di sini ada seperti gambar kucing ya. Tetapi ini adalah motifnya teman-teman. Seperti organis. Contoh dekoratif motif alam benda. Di sini ada rumah, batu, makanan-makanan, dan sebagainya. Contoh dekoratif motif abstrak. Nah, ini adalah contoh motif abstrak ya. Selanjutnya, benda-benda yang dapat dihias dengan karya dekoratif. Contohnya poster, kartu pos, surat, atau kartu ucapan. Nah, ini adalah benda-benda yang dapat dihias dengan karya dekoratif. Nah, ini adalah contohnya ya teman-teman. Cara pembuatannya. Ya, dilipat terlebih dahulu. Baik, dilipat terlebih dahulu menjadi 2. Lalu jika sudah dilipat, maka boleh langsung digambar ya teman-teman. Teman-teman mau bentuk apa? Di sini Ustadz Fikri sudah mencontohkan bentuknya love. Ya, di sini Ustadz Fikri sudah contohkan bentuknya love, tetapi untuk teman-teman, bagaimana teman-teman ya? Boleh bentuk love atau kotak atau berbentuk segitiga atau berbentuk segi 4 atau berbentuk persegi ya. Bagaimana teman-teman? Boleh bagaimana saja. Di sini Ustadz Fikri sedang membuat love ya. Digunting, setelah itu baik, jika sudah digunting, nah alhamdulillah sudah digunting ya. Lalu selanjutnya teman-teman bisa menggambar atau buat gambar karya dekoratif. Nah, di sini Ustadz Fikri sedang membuat bentuk garis ya teman-teman. Tadi ada buat garis terlebih dahulu. Ya, garis kembali.
Nah, ini adalah contoh karya seni dekoratif. Teman-teman nanti bisa melihat atau mencontohkan dari yang lain. Teman juga bisa mencoba dengan karya yang lain ya. Ini hanya contoh saja. Teman-teman bisa mencontohkan dengan gaya yang lain atau motif yang lain. Nah, ini adalah contoh seni karya dekoratif. Di dalamnya teman-teman isi ya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Nah, terserah teman-teman mau bagaimana tulisannya atau hiasannya. Lebih banyak hiasan lebih baik ya, lebih banyak hiasan lebih baik, lebih bagus. Seperti ini hanya contoh ya teman-teman. Di sini Ustadz Fikri menulis selamat Hari Raya Idul Fitri. Nah, sudah itu tadi yang telah kita gambar oleh pensil lalu ditebalkan oleh spidol ya. Lebih baik lagi diwarnai. Ini hanyalah contoh ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa diwarnai ya. Apa yang telah teman-teman buat boleh diwarnai. Nah, ditebalkan terlebih dahulu. Ya baik, setelah itu nah teman-teman selanjutnya bisa menebalkan juga tulisannya atau di dalamnya terdapat ketupat. Tuh tadi Ustadz Fikri juga buat ketupat ya. Boleh, silakan teman-teman mendesainnya atau menggambarnya dengan karya dekoratif teman-teman masing-masing ya. Nah, ini adalah kartu ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Alhamdulillah tadi kita sudah melihat pembuatan karya seni dekoratif. Tadi Ustadz Fikri contohkan bahwa di situ ada seperti daun ya teman-teman ya, karena karya seni dekoratifnya terbuat dari daun, dan itu adalah kartu ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Nah, itu adalah contohnya ya. Nah, ini adalah proyek untuk teman-teman. Buatlah kartu ucapan Idul Fitri pada kertas HVS. Sama seperti tadi apa yang telah Ustadz Fikri contohkan. Lalu yang kedua, kartu ucapan yang telah dibuat silahkan diberi warna menggunakan alat warna. Ya. Terus yang ketiga, setelah tuntas dokumentasikan kartu ucapan Idul Fitri dalam bentuk foto dan kirimkan ke dalam Classroom. Ibroh yang kita bisa dapatkan dalam pembelajaran hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, kita dapat mengetahui banyaknya pola yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di bumi ini dengan bentuk yang beragam dan memiliki keindahannya masing-masing. Kesimpulannya, karya dekoratif adalah karya bercorak hiasan. Unsur-unsur rupa gaya dekoratif adalah titik, garis, bidang, dan warna. Tadi Ustadz Fikri sudah contohkan warna. Terus ada bidang juga dan ada garis. Tadi sudah dicontohkan. Benda-benda yang dapat dihias dengan karya dekoratif, contohnya poster, kartu pos, surat, atau kartu ucapan. Yang tadi Ustadz Fikri contohkan yaitu kartu ucapan ya. Baik,
Teman-teman, alhamdulillah kita sudah menuntaskan kegiatan hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa setelah belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Baik, terima kasih. Sekian dari Ustaz Fikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.